terjadi pertumbuhan aktivisme di Bandung, ya, yang memiliki konsistensi untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan di akar rumput, mengatasi kemiskinan, mengatasi erosi. Kali ini kita bicara soal pemberdayaan yang dilakukan oleh Odesa untuk mahasiswa. Pak Faiz, kita harapkan untuk menjelaskan program Odesa yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan. Pertanyaan yang pertama ya Pak ya, niat dan tujuan dari melibatkan mahasiswa dalam kegiatan di Odesa itu seperti apa? Mengapa pula yang dipilih itu mahasiswa Pak? Ya, itu mahasiswa itu kalau dalam pandangan saya harus disertakan karena kita kan juga ingin regenerasi ya. Yang senior-senior, pengurus desa itu kan sudah banyak yang tua-tua juga, ada yang 70 tahun kayak Om Boy. Bahkan dulu salah satu mentor literasinya Pak Remi sudah almarhum. Terus Profesor Daryat Moko juga almarhum waktu COVID kan. Nah, itu salah satu alasan yang mengapa dalam pemberdayaan itu kita juga tidak hanya fokus pada petani, anak-anak petani. Tapi butuh mahasiswa juga. Selain alasan regenerasi, juga memang tenaga-tenaga kaum muda itu sangat kita butuhkan. Ya, selain bermanfaat untuk mahasiswa sendiri, juga sangat pas untuk anak-anak petani. Karena kalau ini secara sosiologis kultural saja ya, mereka dihubungi para mahasiswa, mereka akan dapat cerita tentang kegiatan kampus, kegiatan di luar desanya. Kan selalu kan ada terjadi obrolan-obrolan gitu, tanya tentang kota itu bagaimana kehidupannya, tanya kalau kuliah itu bagaimana, sekolahnya di mana. Nah, itu kan butuh. Dan kita memang butuh banyak tenaga-tenaga muda untuk mencoba mempelajari masalah-masalah perdesaan. Sehingga seperti Anggita dan teman-teman ini nanti punya kesempatan untuk pemberdayaan. Ya memang ada beberapa organisasi pemberdayaan yang nyaris tidak melibatkan mahasiswa. Itu juga tidak apa-apa, itu jalan. Tapi kalau menurut saya rugi kalau tidak melibatkan itu. Dan saya punya harapan yang sangat penting untuk terjadi pertumbuhan aktivisme di Bandung, ya, yang memiliki konsistensi untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan di akar rumput, mengatasi kemiskinan, mengatasi erosi. Terus ini masalah pendidikan non formal dan informalnya itu juga harus disupport ya untuk anak desa. Saya kepingin juga anak-anak desa ini banyak mendapatkan kesempatan membaca buku. Nah itu bagaimana kalau tidak melibatkan mahasiswa? Tidak bisa. Saya butuh mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk turun ke desa, untuk dia belajar sekaligus mengajar. Dan kita coba support setiap mahasiswa itu untuk tumbuh berkembang. Selain menjadi intelektual tentu saja ya, mahir menulis itu wajib ya. Karena kalau intelektual kok nggak bisa nulis ya repot nanti. Harus juga bisa memahami atau paham persoalan-persoalan rakyat. Sehingga kamu kalau nanti misal jadi dosen juga sudah kenyang pengalaman pemberdayaan. Jangan jadi dosen di Menara Gading saja lah. Kamu juga paham masalah di ruang lingkup yang tersembunyi itu menarik. Orang tidak tahu, kamu tahu. Kamu lebih ngerti tentang dapurnya orang miskin. Itu harus dimulai sejak mahasiswa. Apa yang dimakan oleh orang miskin? Supaya kamu juga sadar, ternyata kamu itu makanannya berlebih. Ya, salah satu hikmah yang sering didapatkan, kita jadi bersyukur. Tapi itu sebenarnya jangan titik ya.
kita bersyukur karena dia miskin terus kita enggak. Lalu kita bersyukur, itu dosa juga kalau kayak gitu. Maksudnya kita itu harus introspeksi, kontrol diri. Ada banyak orang yang tidak sebaik dengan kita. Dan, nah ini nggak boleh koma, nggak boleh titik tadi ya. Nah, hanya bersyukur. Tidak boleh hanya bersyukur. Dalam arti ucapan di lisan. Tapi syukur itu harus dibuktikan dengan tindakan untuk berbagi. Oke, nggak cukup duit kamu untuk menolong orang miskin. Tapi kamu punya waktu. Kamu punya energi. Ya, materi, ya motormu, bensinmu, kurbani. Itu saja kok. Yang penting perhatianmu besar ke masyarakat. Nah, kalau ini tumbuh berkembang sejak muda, mahasiswa, nanti 27 tahun sudah kalian berumah tangga, katakanlah sampai 35 tahun ya ngerintis rumah tangga sambil menyusun kekuatan, nanti pas lebih dari itu kamu suatu saat kepingin balik untuk melakukan kegiatan sosial, ya kamu udah punya kekuatan, pengalaman. Waktu dulu di Odesa saya memiliki sekian banyak pengalaman dan komplit. Makanya saya kompliti juga supaya pengalamanmu itu macam-macam. Tidak hanya bagian literasi, hanya ngangkut-ngangkut buku, baca tulis, tapi nggak pernah nyangkul. Nah, kemarin Hasna nyangkul kan, kamu juga nyangkul. Maksudnya nyangkul itu simbolik, betul ya. Tapi ya harus nyentuh juga apa yang dia alami petani. Kamu harus makan bareng petani juga. Apa yang dia makan petani supaya kamu ngerti. Itu, dan ini memang pendidikan yang menurut saya terbaik untuk membuat calon-calon pemimpin, bukan hanya sebagai sekedar orang yang gemar meniti karir. Kalau kita itu kuat di masyarakat berelasi sosial, nggak ada ruginya, apa-apa jadi gampang gitu. Dan orang kota juga, ini peringatan untuk mahasiswa yang berlatar belakang dari kota, itu kadang-kadang kuper, nggak ngerti masalah-masalah kehidupan yang di balik-balik bukit perdesaan itu. Kalau sekedar tahu ya jalan-jalan, malah dibikin konten aja, nggak punya empati. Sebenarnya kalau kita punya pengalaman pemberdayaan kan, ketemu orang itu tidak hanya melakukan satu hal, tapi banyak hal. Ngobrol, memberi arahan, menginformasikan sesuatu yang bermanfaat. Dan itu semua butuh pengalaman-pengalaman yang sifatnya pergulatan, pergumulan. Tidak sekedar interaksi, sekedar ketemu. Sehari, 2 hari itu tidak cukup. Ya, makanya kamu tiap minggu ketemu dan berulang-ulang terus itu membuat kamu akan kaya pengalaman. Begitu maksud saya kenapa mahasiswa harus ikut terlibat. Pas selanjutnya, kan mahasiswa terlibat juga dalam kegiatan pertanian ya Pak ya? Ya. Apakah ada pelajaran khusus budidaya pertanian untuk mahasiswa? Secara khusus banget, enggak. Khusus itu dalam arti ya, ada bidangnya. Karena kita kan ada petaninya, ada trainernya yang para petani sekedar budidaya ya, yang tidak aneh-aneh ilmunya. Karena pertanian itu kan banyak sekali. Apalagi sekarang pertanian modern di sub-subnya itu banyak sekali. Nah, kalau sekedar cara menanam, cara mengolah pasca panen yang tidak sifatnya modern-modern banget, nah, kita ada menyediakan. Termasuk ilmu yang paling penting kita gunakan itu adalah konservasi lingkungan. Menyehatkan tanah yang sakit, tanah-tanah bekas yang eksploitasi terlalu lama hanya ditanami secara monokultur diubah menjadi polikultur seperti yang kita lakukan. Dan ini ada buktinya kan sekian ini lumayan 0,5 hektar ya, jadi lahan sehat, produktif seperti ini sehingga kamu bisa belajar di sini tentang mengenal jeruk. Dan ini sangat mendasar loh. Ilmu-ilmu yang sifatnya paling basic, paling mendasar itu yang kita ajarkan. Ya literasi dasar, jurnalistik dasar, ekologi dasar, soal makanan juga ilmu-ilmu yang paling dasar. Dan itu semua harus mengarah kepada kepentingan rakyat kecil yang kita arahkan itu. Jadi kalau kita belajar di Odesa itu memang nanti untuk transformasi sosial ke masyarakat. Nah, kamu sudah pintar nanam jeruk ya sudah. Nanam jeruk kayak gitu, ngerawatnya begini, nanti hasil panennya begini.
Nggak usah yang muluk-muluk tinggi karena masyarakat itu menunggu kiprah kamu untuk belajar masyarakat itu menunggu kiprah kamu untuk berkontribusi dalam hal-hal budidaya tanaman pangan. Sehingga kalau kita nanti untuk bibit itu kamu bisa memilihkan bibit yang baik itu kan sekarang udah pada tahu. Dulu yang paling parah kan setiap relawan yang masuk Odesa ini kan nggak ngerti pohon, jangankan pohon durian yang jalan, pohon pepaya itu aja nggak ngerti. Ada daun pepaya ini daun apa ini nggak ngerti. Ya pohon jeruk nggak ngerti, apalagi macam-macam ada pohon jeruk. Nah ini kan berbahaya juga masyarakat kita itu, terutama yang orang-orang perkotaan, bahkan anak-anak desa itu juga nggak ngerti tentang nama-nama tanaman. Artinya kan dia namanya aja nggak kenal ya. Bagaimana dia akan mengerti itu di dalamnya memiliki manfaat, kandungan, dan lain sebagainya. Apalagi jenis rumput-rumput ini kan banyak yang herbal ya di Indonesia itu. Itu juga harus ditahu. Jadi kalau pendidikan secara khusus ya pendidikan kita itu ilmu botani. Sekolah tani ada kebun botaninya, belajar botani yang hal-hal yang mendasar. Jurnalismenya juga ngeliput konservasi tentang kebotanian dan ekologi. Kurang lebih seperti itu, Tah. Terus banyak juga Pak dari teman-teman mahasiswa yang menanyakan gimana kalau mau menjadi relawan Odesa. Apakah harus mengerti pertanian terlebih dahulu? Ya enggak. Saya aja jadi pengurus Odesa, bangun organisasi, enggak ngerti pertanian dulu. Dan enggak ngerti juga caranya nyari duit. Dan enggak ngerti juga caranya bagaimana melibatkan orang. Yang kita lakukan itu adalah processing bersama. Jadi kita mau apa nih? Mendirikan, yayasan jadi bikin akta. Organisasi namanya yayasan. Terus. Nah, kalau mahasiswa mau memberdayakan pertanian terus dia harus ngerti ilmu pertanian. Kalau dia sudah ngerti ya bagus. Tapi kalau nggak ngerti ya enggak masalah. Kita itu tumbuh bersama kok. Ilmu pengetahuan kayak pertanian apa-apa itu jangan dianggap ilmu yang terlalu susah. Apalagi cuman sekedar menyemai benih, menanam. Itu latihan-latihan praktikal bareng siapa? Jajang, bareng Mang Toha, bareng Ujang, Pak Tardi. Ya, banyak petani kita yang bisa ngajari dengan cara praktis. Nah, karena kamu punya kemampuan baca, apalagi literatur bahasa Inggris dan bahasa lain mungkin, nanti bisa memberi masukan kepada petani hasil penelitian dari FAO misalnya begini-begini ya, eksperimen begini-gini, manfaat jeruk. Banyak jeruk yang mubazir terbuang misal, selain tetap buat kompos, misal kamu nanti dari penelitian di mana Brasil gitu ada jeruk-jeruk yang dipanen itu diolah menjadi apa terus diawetkan dan itu tetap jadi makanan bergizi atau jadi produk kosmetik misal akan kita manfaatkan seperti itu. Nah, itu pentingnya processing bareng. Jadi, enggak usah. Kalau memberdayakan itu kita berpikir kita bisa pinter apa dulu. Yang penting mau dulu. Tahap selanjutnya nanti kita proses. Nah, tentu dengan tahapan-tahapan yang semampunya lah. Jadi masuk aja ikut gabung kan. Kamu semua juga enggak ngerti kan cara ngajar anak desa dulu. Iya. Tapi sekarang masa ditanya enggak ngerti bisa? Pasti jawabnya bisa. Gampang. Beberapa kali aja dicoba juga akan bisa. Oke, kayak motret. Itu, bagaimana kalau motret itu kamera aja atau pinjem-pinjem pakai jepret-jepret nanti akan sambil menggali wawasan. Apalagi sekarang kalau mau belajar kan bisa dari YouTube, dari macam-macam. Tapi yang paling penting ilmu esensial kalau menurut saya tetap harus ke alam langsung ya. Belajar, ketemu para petani. Terus memahami musim, ngerasakan juga kamu kehujanan, kepanasan kan asik gitu. Nah, Pak kan tadi udah dijelaskan ya bahwa Odesa punya tujuan untuk membentuk kualitas generasi muda yang intelektual. Sebetulnya apa sih Pak yang ditekankan oleh Odesa? Begini, satu orang Indonesia itu sarjana, ilmunya itu udah spesialis, tapi kualitasnya rendah. Jadi misal satu jurusan ilmu psikologi, ngertinya itu.
Padahal kita itu butuh ilmu yang bukan hanya multidisiplin, tapi harus interdisiplin. Kalau mau jadi intelektual itu harus jadi interdisiplin. Misal kamu jurusanmu? Pendidikan. Ngertimu cuma teori pendidikan. Kamu susah mendidik rakyat desa. Karena di situ kamu harus juga paham pertaniannya, paham makanannya, sumber gizinya. Nah, kalau kita hanya mengikuti pakem spesialisme dari S1 itu, kita itu lemah. Di mana-mana syarat untuk menjadi intelektual ya harus interdisipliner, dan itu harus diperkuat oleh hasrat kita yang tinggi. Jangan mengandalkan ilmu kampus. Rugi sekali 4 tahun hanya dapat ilmu yang itulah. Buat nyari kerja juga susah itu sekarang. Banyak yang usang juga teori. Apalagi teori ekonomi kampus. Teori-teori ilmu akumulasi itu sudah mati. Harus dikombinasikan dengan cara yang lain. Bahkan dari sudut pandang yang lain, ilmu filsafat juga tidak banyak berguna. Bukan berarti itu pasti ayo kita tinggalkan, bukan begitu maksud saya. Tapi coba kita introspeksi. Untuk menghadapi hidup kita, apalagi masyarakat yang lain itu, kita butuh ilmu yang macam-macam. Interdisipliner. Selain dari berbagai sudut pandang yang secara teoritik itu sudah berbeda-beda dan harus kita kuasai, juga harus dibenturkan dengan realitas, kan diuji. Nah, dari situ nanti kita akan bisa menumbuhkan produksi ilmu baru. Kalau tidak, kita itu hanya banyak mengonsumsi ilmu pengetahuan, tapi kita tampak pinter, merasa pinter, tapi juga kesepian, nggak bisa ngapa-ngapa gitu loh. Itu repot. Dan yang lihat, oh itu sarjana, kok kerjanya ngapa nggak jelas, kan malu kita. Karena apa? Tidak interdisipliner. Walaupun kamu sarjana, kamu sekolah, kalau di kampung itu urusannya di kampung ya. Oke lah, urusan ini nanam oke, urusan sanitasi beresi, urusan musola kurang air ya diberesi. Nah itu ilmunya dari mana? Kalau enggak dari pengalaman. Nah maksud saya begitu. Intelektual itu penting. Tapi jangan jadi intelektual yang palsu, yang apalagi duduknya di Menara Gading itu intelektual pengejut. Kita harus nguji ilmu itu dibenturkan dengan realitas dan bisa mentransformasi keadaan dengan wujud yang nyata, ada perubahannya. Misal kita ini kan konkret, kalau saya kenapa kalau kemarin Hasna tanya bosan enggak di Odessa kayak gitu, ya saya enggak bosan. Kenapa? Salah satunya karena ada wujudnya. Ini dulu tanah gersang kering kerontang, sekarang menjadi menghasilkan berapa ribu biji jeruk. Kamu mau ngitung enggak? Nanti setiap 1000 kamu dapat 1 jeruk gratis. Ini kan ada wujud nyatanya. Dari dulu Anggita datang, enggak ngerti bagaimana cara mendidik anak desa, enggak bagaimana ngerti kebutuhan bacaan anak. Hasna yang tadinya enggak ngerti, Pak Tardi, petani, jadi ngerti dan tumbuh berkembang. Ilmu ya ini salah satu usaha yang saya cukup puas. Karena dengan memberikan kesempatan itu, saya juga merasa berguna. Dan yang dilayani para petani mendapatkan manfaat. Senang kan ketemu mahasiswa. Nah itu maksudnya. Jadi, ayolah kalau belajar itu jangan terkungkung di kampus. Gunakan hanya untuk main-main. Main-main itu di tengah kegiatan pemberdayaan, nggak apa-apa ya. Kayak gini kan santai tetap aja main. Nggak selalu susah pemberdayaan itu. Oke, susahnya kemarin kita ngangkut bibit, menyalurkan pakaian kehujanan, terus mendata anak-anak nggak sinkron. Nah itu susahnya di situ. Tapi kan di tengah-tengah kegiatan itu kan juga Hasna bisa makan nangka. Anggita makan duren gratis kan. Ada di balik kesulitan kesusahan itu ada kemudahannya juga.